Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, dikisahkan seorang suami, dia sedih hati karena ditinggal mati oleh istrinya akibat kecelakaan. Si suami tak bisa menahan air matanya ketika sang istri dimasukin ke liang lahat. Terlebih melihat anak-anaknya yang histeris melihat ibunya sudah meninggal. Si suami berpikir saat di pemakaman adalah momen tersedih. Ternyata itu belumlah apa-apa. Setelah kehidupan kembali berjalan normal, putrinya yang berusia 5 tahun beberapa kali berlari ke kamar sambil memanggil ibunya. Sepertinya dia tidak tahu atau lupa kalau ibunya sudah tiada. Sungguh membuat hati suaminya ini perih dan sedih, sehingga tibalah waktu anak-anak ini harus pergi sekolah. Sang suami kebingungan, tidak tahu harus buat apa. Biasanya pagi-pagi dan kita melihat di sana mereka sudah dibangunkan oleh istrinya, disuruh mandi dengan pakaian rapi dan mereka sudah diberikan sarapan pagi, dan ketika mereka berangkat sekolah mereka sudah dalam keadaan yang kenyang karena sudah makan. Tetapi hari itu mereka semua hanya terdiam, kebingungan. Ayah anak-anak ini menyuruh melihat makanan di kulkas, tetapi yang ada hanya bahan mentah saja. Rumah yang biasanya rapi nampak berantakan. Nah kemudian di si suaminya ini membeli sarapan untuk anak-anaknya. Saat membayar dia kaget, uang 50.000 tanpa kembalian. Padahal selama ada istrinya, uang 5.000 cukup untuk mereka makan sampai malam. Sudah jam 7.30 pagi, biasanya anak-anaknya sudah diantar oleh istrinya ke sekolah. Tapi hari itu anak-anak terlambat ke sekolah. Wah, sungguh si suami ini kehilangan seorang penolong di rumah. Sejenak dia merenung dan bertanya di dalam hatinya, inikah yang selama ini dilakukan istriku? Mengapa aku selalu menganggap dia tidak ada kerjaan? Selalu aku menganggap sepele pekerjaan seorang istri atau seorang ibu. Nah, sementara merenung seperti itu, tiba-tiba ada telepon dari sekolah yang berkata anak-anak sudah pulang sekolah tetapi belum ada yang menjemputnya. Dia langsung bergegas ke sekolah, sementara di jalan dia berkata, selama ini dia tidak tahu satupun jadwal sekolah anak-anaknya. Selama ini dia hanya bekerja dan tak peduli dengan urusan rumah. Sesampainya anak-anaknya di rumah, anak-anak pun pasti kelaparan. Ternyata dia menyadari dia tidak memiliki kemampuan untuk mempersiapkan semuanya. Dia tidak tahu manajemen waktu. Dia tidak sehebat istrinya. Akhirnya dia kembali bergegas ke warung makan dan membeli makanan. Begitupun untuk nanti malam. Sehingga tidak kurang dari 200.000 dia belanja sampai malam. Dia pun berpikir, ini baru 1 hari. Bagaimana kalau 1 bulan? Dan seterusnya. Gajiku tidak akan cukup untuk mereka berempat. Dia pun berkata dalam hati seketika, ya Tuhan, begitu kacaunya hidupku tanpa istriku. Andaikan aku bisa menebus semuanya. Aku ingin memperbaiki hidupku dengannya. Aku ingin membantunya, menyayanginya dan tak akan pernah berkata kasar kepadanya. Sungguh aku baru tahu bahwa selama ini dia begitu lelah dan capek setiap hari. Tapi sepulang kerja aku masih sering membantahnya, masih sering menyuruhnya. Oh Tuhan, aku mohon ampun. Maafkan aku istriku. Mengapa aku jatuh cinta padamu justru setelah engkau tiada. Tidak akan ada yang menggantikan dirimu di hatiku. Maafkan aku istriku. Aku terlambat jatuh cinta padamu. Saudara, ini sebuah artikel yang dikisahkan oleh seorang
yang merasa kehilangan oleh karena menyesal ya istrinya telah tiada. Saudara, khususnya bagi para pria, para suami, bapak-bapak, biasanya kita baru menyadari arti keberadaan orang yang kita cintai, yaitu istri kita. Justru di saat dia tidak ada lagi, tidak ada bersama-sama dengan kita. Kisah ini hendak meneguhkan firman Tuhan kepada setiap kita, para suami, para bapak-bapak, para pria. Firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Firman Tuhan ini justru mau menunjukkan bahwa Tuhan menempatkan seorang istri perempuan sesungguhnya sebagai seorang yang membutuhkan kasih dan sayangnya seorang pria. Ingat para suami bahwa engkau menjadi gambaran Kristus untuk jemaat yang adalah gambaran tentang istri. Kata 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikianlah kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan, supaya doamu jangan terhalang. Itu berarti bagi para suami, para pria, para bapak-bapak, jangan pernah menyakiti hati istrimu. Ketika dia berdoa, maka itu ancaman dan berbahaya bagimu. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, tidak akan diberkati. Karena kau telah menyakiti seorang wanita yang Tuhan tempatkan untuk sungguh-sungguh memuliakanmu. Karena itu, hai suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajar kami dalam hidup rumah tangga sebagai suami, untuk boleh mengasihi, menghargai, dan hidup bijaksana dengan istri kami. Biarlah Tuhan tolong, supaya sebagai suami, sebagai pria, betul-betul hidup menaati firman-Mu, sebagai tipos gambaran daripada Kristus yang mengasihi jemaatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.